Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 45 menembak. Setelah berlari selama 1/4 jam lagi, mereka akhirnya keluar dari hutan, dan di kejauhan ada lembah kota di area inti. Ngarai berbentuk oval secara keseluruhan, dengan depresi yang dalam di tengahnya. Meng Hanbei tidak membawa Ling Yumo ke Ngarai, tetapi menemukan bukit yang lebih tinggi di luar dan memanjat. Di sini, Meng Hanbei sangat puas dengan tempat ini. Ketinggian lereng bukit ini sekitar 100 meter lebih tinggi dari hutan, dan kemudian 300 meter ke bawah adalah tubuh di bawahnya. Meskipun medan di dalam Ngarai datar, lingkungan di sekitarnya masih relatif kompleks, dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Tempat yang dia pilih nyaman untuk penyergapan dan pengamatan, di mana dia bisa menyerang dan mundur. Akhirnya aku bisa istirahat sebentar. Tapi, lain kali kita tunjukkan posisi nama merah lagi. Kalau kita terus-terusan di sini, bukankah kita akan dikunci oleh siswa lain? Kata Ling Yumo. Meng Hanbei berkata dengan percaya diri, kami telah bergerak sebelumnya, dan tidak ada yang mengira bahwa kami akan tinggal di satu tempat dan tidak bergerak. Jadi saat kami menunjukkan posisi nama merah, pergerakan kami akan membingungkan, menyulitkan mereka untuk menilai. Jika kamu tidak bergerak selama 2 putaran, kamu dapat dikunci. Apalagi tempat kami bagus. Jika ada beberapa orang yang datang dan kekuatannya tidak cukup kuat, kami hanya akan membunuhmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kita bisa tinggal di sini setidaknya setengah jam, dan kemudian mempertimbangkan untuk mengubah lokasi. Kamu terlalu banyak berpikir, seru Ling Yumo. Dia merasa bahwa dengan rekan setimnya di sisinya, dia akan mengubah dirinya sendiri. Ayo kembali ke keadaan dulu. Seharusnya aman di sini untuk saat ini. Oke, Ling Yumo mulai bermeditasi di tempat, mengisi kembali elemen cahaya untuk dirinya sendiri, belum lagi, di dunia dulu ini, unsur-unsur berbagai atribut sangat melimpah, yang cukup bermanfaat untuk pemulihan. Seseorang, tidak lama setelah Ling Yumo mulai bermeditasi, Meng Hanbei, yang bertanggung jawab atas pengamatan, tiba-tiba menemukan bahwa sesosok diam-diam muncul dari hutan di kejauhan. Sosok laki-laki ini terlihat samar, namun dia merasa sedikit alim, dan kecepatannya juga sangat cepat. Setelah keluar dari hutan, dia berhenti sejenak dan mendekati Ngarai. Tampaknya ada banyak orang pintar. Ide orang ini jelas sama dengan dirinya dan Ling Yumo. Setelah melihat perubahan peta yang kedua, dia langsung memilih untuk datang ke Ngarai. Karena ini adalah medan perang terakhir, jelas merupakan pilihan yang baik untuk menunggu di sini. Dilihat oleh Meng Hanbei, orang ini harus menjadi murid dari kecepatan. Kesempatan seperti itu, Meng Hanbei secara alami tidak akan melepaskannya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan manik seperti batu giok seperti es muncul di pergelangan tangannya, yang merupakan manik tubuhnya. Ada total 4 manik-manik, yang pertama menyala dan berubah menjadi busur putih es. Segera setelah itu, manik kedua menyala dan mengembun menjadi tali busur seperti es. Bentuk kental dari 2 manik-manik tubuh tiba-tiba mengubah aura Meng Hanbei. Pada saat ini, ia tampak menyatu dengan pegunungan di sekitarnya. Dia memegang busur di tangan kirinya, mengangkatnya perlahan, dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, cahaya jelas mengalir di busur panjang dalam proses menarik, dan otot-otot di tubuhnya membengkak. Sebuah pencegah tak terlihat muncul secara alami. Ling Yumo, yang sedang bermeditasi, membuka celah di matanya dan membidik gerakan Meng Bai. Dia jelas merasakan fluktuasi qi dan darah yang sangat kuat di tubuh Meng Hanbei. Tidak ada panah di busur yang ditarik, tetapi tekanan kuat masih membuat Ling Yumo melihat efek ini. Wei Suangku Meng Hanbei tiba-tiba menjadi lebih cerah. Siswa yang berjarak sekitar 500 meter itu juga merasakan sesuatu. Seperti yang telah dinilai Meng Hanbei, siswa bernama Cheng Qihao hendak datang ke Ngarai untuk melarikan diri. Dia memiliki 5 poin di kepalanya. Dia pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan. Dia adalah master roh dari sistem kelincahan dan serangan. Kekuatannya tidak buruk, dan dia sudah memiliki basis kultivasi yang dekat dengan cincin kelima. Saat membunuh lawan lain sebelumnya, dia mengkonsumsi terlalu banyak dan sedikit terluka. Setelah melihat peta, dia juga berpikir bahwa sisi Ngarai ini akan menjadi medan perang untuk pertempuran terakhir yang menentukan, jadi dia hanya datang dan mengintai, dan pada saat yang sama memulihkan kekuatan roh yang telah dia konsumsi sebelumnya. Dengan menyusutnya area pemeriksaan,
pertempuran di pinggiran menjadi sering terjadi. Di antara para siswa, Cheng Qihao bukan termasuk kelompok terkuat, jadi dia ingin bersembunyi di sini dulu. Semakin lama pertempuran, semakin besar kemungkinan orang lain terluka dan memakan terlalu banyak. Menunggu di sini, selama kamu menangkap seseorang dengan poin tinggi yang kebetulan terluka parah, kamu mungkin bisa mendapatkan banyak poin, maka nilainya tidak akan buruk. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah dia baru saja keluar dari hutan dan berlari lebih dari 100 meter, dan ada perasaan kesemutan di kulit kepalanya. Potongan baju besi terbang keluar seketika dan mendarat di atasnya, itu adalah baju perangnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan berlari, menuju ke arah kilatan petir hutan ketika dia datang. Hutan lebih cocok untuk bersembunyi, tidak peduli lawan seperti apa, lari dulu. Pada saat ini, Meng Hanbai melepaskan tali busurnya. Tali busur, mulut, bergetar hebat, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar seketika. Lin Yumo dengan jelas melihat bahwa di bawah getaran tali busur, udara tampak terkoyak oleh retakan kecil. Aliran udara meledak, dan setelah udara dipisahkan dari busur 5 meter, secara bertahap mengembun menjadi satu. Panah seputih es menghilang dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat, kekuatannya terlalu menakutkan. Ini adalah satu-satunya pikiran Lin Yumo. Dia benar-benar bisa mundur, dan dia tidak akan pernah bisa menghentikan busur seperti itu hanya dengan perisai cahaya. Suara siulan yang keras mengikuti. Kecepatan anak panah itu sangat cepat sehingga tidak terlihat jelas sama sekali, dan hanya terlihat garis putih samar yang melesat lurus ke arah lawan. Sebuah panah ditembakkan, Meng Hanbai mencabut busur, berjongkok dengan cepat, dan duduk di depan Lin Yumo, tanpa melihat situasi di kejauhan. Cheng Qihao sudah terkejut ketika suara teriakan itu datang, dia hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sakit. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal-hal lain sama sekali, dan dengan cepat melepaskan seni bela dirinya, yang langsung meningkatkan kecepatannya. Dia berayun ke samping dan terbang ke samping. Tapi, sudah terlambat, cahaya putih tiba hampir seketika, dan menemukan tubuhnya dengan sangat presisi. Puff! Dengan suara lembut, tubuh Cheng Qihao langsung membeku. Dia terkejut menemukan bahwa baju perang satu kata miliknya tidak memainkan peran defensif sama sekali. Hatinya sakit, dan cahaya putih di dadanya berkelebat, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menjadi putih. 124. Angka di atas kepala Meng Hanbai melonjak dan naik lagi. Lin Yumo sudah membuka matanya saat ini dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Karena dia duduk, dia tidak melihat seberapa jauh siswa yang terbunuh itu. Namun, dia tahu bahwa Meng Hanbai hanya menembakkan satu panah. Hanya dengan satu panah, dia membunuh lawan dari kejauhan. Sungguh teknik panah yang kuat. Apalagi, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan saat Meng Hanbai membuka busurnya. Terlalu kuat. Meng Bibai melihat ekspresi datar Lin Yumo, menggoyangkan lengannya, dan bertanya, kenapa? Apakah itu baik-baik saja? Kuat, kekuatanmu benar-benar terlalu kuat. Tidak heran kamu disebut departemen mekanik, kamu pantas mendapatkannya. Meng Hanbai tersenyum sedikit dan berkata, jangan terburu-buru, coba tanganmu dulu. Jika seseorang datang nanti, aku tidak akan membunuh, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk membuat pisau, sehingga kamu bisa mendapatkan beberapa poin. Mari kita menabung lebih banyak di sini dulu. Beberapa menyakiti mereka, dan ketika saya akhirnya membandingkan dengan keduanya, aku tidak akan menderita. Poin, Lin Yumo tersenyum pahit, aku tidak peduli tentang ini, aku tidak berpikir untuk mengambil tempat pertama, dan aku tidak memiliki buku itu untuk berada di 4 besar bersamamu. Meng Hanbai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil, kita adalah mitra. Karena mereka adalah mitra, mereka secara alami menginginkan keuntungan bersama, dan keadilan adalah suatu keharusan. Nah, untuk setiap 2 poin yang aku dapatkan, aku pastikan kamu mendapatkan setidaknya 1. Oke. Tidak apa-apa, dengarkan kamu. Lin Yumo merasakan kebahagiaan, paha, ini terlalu berharga untuk dipegang. Panahan Meng Hanbai cukup untuk membunuh lawan dalam hitungan detik. Tapi masalahnya. Solen 4.5 Chapter 46 Pertempuran Tim. Sisi lain. Mereka berdua telah berkumpul. Melihat tampilan di peta, Yi Chen memandang ke Dai Ying di sampingnya. Haruskah kita bertemu mereka sekarang? Dai Ying bertanya. Yi Chen berkata, jangan khawatir. Ketika siswa lain melihat kami bertemu, mereka pasti akan berpikir bahwa kami berempat adalah teman, dan sangat mungkin kami akan bertemu lagi. Ada kemungkinan besar kami akan disergap. Satu-satunya cara bagi kita untuk bertemu,
Saat ini, kita tidak bisa terburu-buru untuk menemui mereka, dan berbahaya untuk dinilai berdasarkan rute perjalanan. Mata Dai Ying bergerak, masuk akal, kalau begitu ayo berburu. Pergi ke tempat yang paling ramai. Yi Chen mengangguk dan berkata, oke. Keduanya tidak mendekati ke arah Ling Yumo dan Meng Hanbai, tetapi pergi ke arah yang berlawanan dan pergi ke arah yang lebih perifer. Tempat-tempat yang lebih periferal juga merupakan tempat di mana siswa harus bertindak. Karena ruang lingkup penilaian menyusut, mereka harus bergerak menuju area aman. Dalam proses ini, kemungkinan pertemuan sangat tinggi. Dai Ying dan Yi Chen melompat, Dai Ying melepaskan sayap kupu-kupu Dewi Cahaya, dan Yi Chen melepaskan sayap hitam malaikat jatuh. Keduanya meluncur melalui kanopi hutan, mempertahankan yang pasti. Dua atribut yang berlawanan dari cahaya dan matahari hitam, kegelapan, membuat mereka merasa bahwa atribut mereka saling eksklusif. Jarak. Ada suara pertempuran. Yi Chen memberi isyarat ke arah Dai Ying, dan keduanya dengan cepat bergerak ke arah satu sama lain. Kam dekat ke arah itu. Ada dua siswa yang berkelahi. Adegannya tidak kecil, ada hampir 20 ginseng. Pada saat ini, karena jika kamu mati, kamu akan menghilang, jadi aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati dalam pertempuran ini. Tetapi di atas kepala banyak orang, hampir semuanya memiliki poin. Pertarungan terlihat tragis. 20 cabang ini diklasifikasikan menurut kitab suci orang tersebut. Ketika kamu menekan sisi kiri, jumlah orang lebih kecil, dan setiap orang memiliki strip kain yang diikat ke halaman tangan. Di antara mereka, berdiri di tengah adalah seorang gadis. Dia memegang tongkat di tangannya. Bagian atas tongkat itu adalah cincin emas, dan cincin itu memancarkan cahaya seperti bintang dari waktu ke waktu. 6 rekan tim lainnya di sisi Wenbian, yang dikunci oleh bintang, terhubung bersama untuk membentuk satu kesatuan. Selain itu, meskipun ada lebih dari 10 orang, aku mengepung tombol kiri, tetapi tampaknya tidak ada cara yang baik. Ke kanan, seorang siswa laki-laki yang berdiri di depan meraung, rambut merahnya berdiri, dan aliran udara yang berapi-api keluar darinya. 5 cincin roh menyala di tubuhnya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia memegang epi di tangannya, panjang epi 1,5 meter, dan udara panas mengalir menuju epi Huikin. Cincin roh kelima di tubuhnya menyala, dan cincin roh hitam 10.000 tahun membuat seluruh tubuhnya merah. Untuk menyembunyikan napas mereka, Yi Chen dan Dai Ying menyingkirkan sayap mereka, tetap bersama, dan mengamati situasi di atas pohon. Ini harus menjadi roh bela diri yang mirip dengan singa yang menyala-nyala. Kemampuan roh kelima ini ternyata seperti ele spiritualisasi api, kemampuan roh 10.000 tahun yang sangat kuat. Suhunya sangat tinggi, kita bisa merasakannya di sini. Yi Chen berkata ke Dai Ying di sampingnya, dan pada saat yang sama melirik epi yang dibawa Dai Ying di belakangnya. Kilatan kegembiraan melintas di mata Dai Ying, jelas sangat bersemangat untuk medan perang. Jangan impulsif, ada terlalu banyak orang. Kita tidak bisa menang jika kita dikepung oleh 20 orang atau lebih. Yi Chen buru-buru menghentikannya. Aku tahu, kata Dai Ying dengan marah. Anak laki-laki yang terluka parah berjalan ke selatan, dan aliran udara di tubuhnya menjadi lebih panas. Dia berkata dengan suara keras, Yong Yujiu, akui kekalahan, kamu terlalu sedikit. Kamu tidak bisa menghentikannya untuk sementara waktu, kamu bisa. Jangan hentikan dunia, jika kamu tidak ingin merawat orang-orang kami, kamu telah tersesat. Ada 12 orang di sisinya, dan 4 orang di luar yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka bertugas menjaga dan mencegah tim 7 orang di depannya melarikan diri. Gadis yang dia panggil Yu Yujiu adalah inti dari tim yang memegang staf Starlight. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, Fu Xinzi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu yakin akan menang? Dia juga memiliki 5 cincin roh yang bersinar di tubuhnya, dan 6 rekan satu timnya di sekelilingnya semuanya adalah praktisi 4 cincin. Di antara siswa kelas, jika dering kelima rata-rata, itu adalah keberadaan teratas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan County 1000 tahun yang lalu. Evolusi bintang Douluo telah membuat kultivasi jauh lebih mudah sekarang daripada di zaman kuno. Bo Xinyu perlahan mengangkat epi di tangannya, dan di belakangnya, 2 orang mengikuti. Dan keduanya juga memiliki cahaya 5 cincin roh yang bersinar. Tidak hanya ada banyak orang di sisinya, tetapi ada 3 raja jiwa bercincin 5, dan mereka memang dapat menghancurkan lawan mereka dalam hal kekuatan keseluruhan. Tetapi Yujiu di sisi yang berlawanan berbeda. Rantai cahaya bintangnya dapat menghubungkan kekuatan teman-temannya bersama-sama dan melakukan serangan dan pertahanan dengan daya ledak tinggi,
jadi Fu Xinzi dan yang lainnya diizinkan untuk membuang tikus itu, menundanya begitu lama. Sekarang medan perang menyusut, itu tidak bisa lagi diseret. Ini adalah tempat yang lebih marginal, terus tunda, dan ketika putaran medan perang berikutnya menyusut lagi, mereka harus menyerah pada pertempuran di depan mereka. Mereka tidak ingin melepaskan 7 poin ini. Tidak peduli seberapa kuat rantai cahaya bintang, ada batasnya, dan 6 orang lainnya yang terhubung semuanya adalah basis kultivasi 4 cincin, dan kekuatan keseluruhan dari kedua belah pihak terlalu berbeda. Faktanya, untuk tim Yujiu, masalah terbesar adalah ketidakmampuan untuk melarikan diri. Karena jika kamu mencoba menerobos dan berlari, koneksi rantai cahaya bintang dapat putus, dan itu hanya akan runtuh lebih cepat. Oleh karena itu, Yujiu sangat pintar dan tetap di tempatnya, tetapi situasi saat ini jelas sangat serius. 3 siswa tingkat Raja Jiwa bercincin 5 perlahan melangkah maju. Epi Fu Xinzi bersinar dengan panas yang berapi-api. Meskipun dia bukan sosok terkemuka, dia pasti dekat dengan yang teratas. Kalau tidak mungkin menarik 10 orang untuk hidup dalam waktu sesingkat itu setelah ujian akhir dimulai. Tunggu, bagaimana jika kami bersedia bergabung denganmu? Yujiu berkata tiba-tiba. Fu Xinzi berhenti, matanya menyapu Yujiu dan timnya, dan berkata, kamu bisa, tetapi kalian semua di gunung ini tidak bisa. Tidak diragukan lagi, dia masih mengenali kemampuan Yujiu, dia bukan hanya Raja Jiwa bercincin 5, tetapi rantai cahaya bintangku dapat sangat meningkatkan kemampuan tempur tim. Tetapi beberapa tim yang menggunakan Xiao Jiu tidak terlalu menarik. Apalagi jika seluruh tim ditambahkan, bagaimana jika lawan tiba-tiba memberontak? Sekarang adalah ujian akhir berupa pertarungan besar. Xiao Jiu sedikit mengernyit, seolah ragu-ragu. Fu Xinyu tidak terburu-buru saat ini, jika Xiao Jiu mau berkompromi, tentu saja itu akan menjadi akhir yang baik. Jika itu masalahnya, suara Xiao Jiu sedikit lebih rendah, dan sepertinya sedikit menyakitkan. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, kalau begitu pergilah ke kematian. Rantai cahaya bintang yang menghubungkan rekan satu timnya tiba-tiba menyala, dan pada saat berikutnya, tongkat bintang di tangannya terangkat, dan cincin roh ketiga di tubuhnya juga meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Langit tampaknya menjadi redup pada saat ini, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mendarat di atas staf bintang. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang sangat tebal melesat lurus ke arah Fu Xinyu. Pada saat ini, semua rekan satu tim Yue Xiao Jiu menjadi pucat, dan napas di tubuh mereka melemah secara signifikan. Meskipun Fu Xinyu menduga bahwa Yue Xiao Jiu mungkin tidak setuju, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadapnya dalam keadaan seperti itu. Ketika cahaya bintang meledak, kulitnya sangat berubah, dan kekuatan penindas yang kuat datang kepadanya hampir seketika. Cincin roh kedua dan cincin roh ketiga di tubuhnya menjadi cerah bersama dengan cincin roh kelima. Cincin perlawanan api pecah seketika, tetapi dihancurkan oleh cahaya bintang. Kecepatan Xinguang sangat cepat sehingga pada saat berikutnya, dia hanya punya waktu untuk menggunakan epi asli, berharap untuk menahan serangan lawan. Potong paksa. Momen letusan ini sangat cepat sehingga teman-teman Fu Xinyu tidak bereaksi. Dia awalnya memiliki keterampilan jiwa yang ditingkatkan dari mitra lain, tetapi bintang ini, penampilan Guangxia terlalu hebat, kuat. Dai Ying, yang bersembunyi di kanopi, berkata kepada Yi Chen di sampingnya dengan heran, dia tampaknya telah meminjam kekuatan tim, keterampilan fusi seni bela diri 7 dalam 1. Solen 4.5 Chapter 47 Rantai Cahaya Bintang. Tidak, Yi Chen menggelengkan kepalanya, seharusnya itu adalah efek dari rantai cahaya bintang itu. Tampaknya kemampuan roh ini tidak hanya dapat membagi kerusakan yang disebabkan oleh serangan musuh, tetapi juga dapat memusatkan kekuatan roh dalam sekejap. Sepertinya aku sedikit mengerti mengapa rekan satu tim Yue Xiao Jiu ini semuanya berempat. Karena 6 pemilik toko Sihuan memberikan kekuatan rohnya padanya pada saat yang sama, dia bisa menahannya. Jika rekan satu timnya semua 5 cincin, akan sulit baginya untuk mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Atau rantai cahaya bintang menghubungkan 6 simpul lainnya. Kekuatan yang dapat diserap setiap simpul terbatas dan perlu diserap secara seimbang. Langkahnya tidak mudah, dan prasyaratnya diperkirakan cukup keras. Namun, kekuatannya sangat besar, dan aku khawatir itu dapat bersaing dengan Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia sangat cerdas. Dia menggunakan metode ini untuk mengalahkan pemimpin lawan terlebih dahulu. Dalam kekacauan seperti ini, siapapun yang mati dalam pertempuran itu setara dengan akhir ujian.
Dai Ying melirik komunikator bimbingan jiwa dan berkata, kita harus mulai sebelum area pengujian berikutnya menyusut, jika tidak, lokasi kita akan terungkap segera setelah peta ditampilkan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang. Jika ada kekacauan, itu yang terbaik. Xin Yao, ini hampir merupakan satu-satunya metode serangan Yue Xiaojiu, tetapi kekuatan serangan yang muncul saat ini sangat kuat. Fu Xinyu hampir hanya membawanya sesaat sebelum ditelan oleh cahaya. Dalam cahaya, kata baju perang di tubuhnya dengan cepat meleleh, dan seluruh orang dibombardir dan terbang terbalik, dan nyala api tidak menghalangi kekuatan cahaya bintang sama sekali. Begitu Ming diluncurkan oleh Sisi Jiu, rekan satu tim Fu Xinyu segera melancarkan serangan balik. Sudah terlambat untuk mengajar dan membantu Fu Xianyu, tetapi masih mungkin untuk menyelamatkan musuh dengan menyerang mereka. Pada saat ini, Yu Jiu menunjukkan kemampuannya yang kuat, rantai cahaya bintangnya adalah kemampuan roh keempat, dan pada saat ini, cincin roh kelimanya menyala. Langit menjadi lebih gelap, dan bintang-bintang menyala. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat mengatakan bahwa jumlah bintang ini sesuai dengan jumlah musuh yang lebih terang di medan perang saat ini. Untuk sementara, para siswa yang menyerang mereka memiliki perasaan aneh, seolah-olah semuanya menjadi ilusi. Serangan mereka jatuh di udara, dan tidak ada yang bisa mengenai Yu Jiu dan timnya. Keterampilan jiwa kelima, bintang-bintang bergerak. Jika rantai cahaya bintang adalah keterampilan jiwa inti Yue Xiaojiu, maka Douzuan Xingzu adalah keterampilan jiwa kontrol kelompok terkuat ke-10-nya, dan itu juga merupakan keterampilan jiwa dengan potensi masa depan yang lebih kuat daripada rantai cahaya bintang. Rantai cahaya bintang dapat menghubungkan rekan satu tim, memungkinkan rekan satu tim untuk memberikan kekuatan jiwa kepada diri mereka sendiri, memusatkan kekuatan mereka untuk meledakkan serangan frontal, dan memusatkan kekuatan jiwa mereka untuk memperkuat kekuatan keterampilan jiwa. Dan jika Douzuan Xingyi dikultivasikan secara ekstrim, bahkan bisa dilakukan dengan cara yang sama, agar serangan musuh jatuh pada musuh. Namun, saat ini, konsumsi bantal terlalu tinggi, dan waktu baginya untuk menerobos ke dering kelima masih singkat, dan dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyelesaikan kontrol semacam itu, jadi dia hanya bisa mempengaruhi serangan musuh. Ah, Fu Xinyu meraung. Namun, basis kultivasinya mirip dengan Yue Xiaojiu, dan saat ini Yue Bijiu telah menggunakan kekuatan 6 orang lainnya. Masalah terbesarnya adalah dia tidak mengerti kekuatan jiwa Yu Jiu, yang merupakan kerugian besar. Dengan kilatan cahaya, Fu Xinyu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang, mengakhiri penilaian. Dan setengah dari 12 poin di kepalanya langsung menuju ke kepala Yue Xiaojiu. Fu Xinyu sudah mati. Yue Xiaojiu tidak berhenti sejenak, dia melambaikan tongkat bintang di tangannya lagi, dan seberkas cahaya tebal lainnya meledak. Dua lawan lainnya di tingkat dering kelima melihat seberkas cahaya, dan mereka tidak peduli untuk menyerang, dan bergegas ke samping. Fu Xin tidak bisa menghentikannya, dan mereka juga tidak bisa menghentikannya. Sinar cahaya tidak benar-benar memancar, hanya melesat kurang dari 3 kaki sebelum ditarik kembali. 7 orang di Minglou dengan cepat bergegas ke sisi Jiu. Luar biasa, di kanopi, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah selimut yang jelas, apakah itu pikiran atau kemampuan, itu di atas kata Fu Xinyu. Di antara siswa tahun pertama, dia jelas merupakan pemimpin. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia membunuh kapten lawan. Ketika dia memimpin orang-orang untuk bergegas membunuh, para siswa di tingkat cincin keempat semua buru-buru menghindar, dan formasi di sekitarnya segera menjadi kacau. Setelah kehilangan kapten, tim lawan kehilangan tulang punggung, dan kerajaan Ming masih lebih kuat, tetapi ketika dua raja jiwa bercincin 5 lainnya panik dan menghindar, kemarahan mereka hilang. Rencana pertempuran Ming Ningjiu tidak rumit, itu adalah operasi pemenggalan kepala. Pertama, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Fu Chengzi dan membuat lawan merasa ketakutan. Namun, jika dia tidak memiliki keterampilan magis seperti Douzuan Xingyi, mustahil untuk memblokir serangan putaran pertama lawan. Setelah putaran ofensif itu diblokir, situasi pertempuran sudah terbalik. Tim Fu Xinzi hancur hampir seketika, dan para siswa yang berdiri lebih jauh berbalik dan berlari. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah saat mereka melarikan diri, di kanopi tidak jauh, 2 sosok diam-diam mulai bergerak. Yue Xiaojiu menyerang rekan satu timnya, rekan satu tim Fu Xinyu telah melarikan diri, dan 2 Master Roh 5 Cincin adalah yang pertama melarikan diri. Itu benar-benar pembunuhan instan Yue Xiaojiu terhadap Fu Xinyu, yang terlalu mengejutkan mereka.
Mereka tidak bisa menghentikan serangan yang kata Sin tidak bisa hentikan, jadi mengapa mereka harus mati? Baru setelah lingkungan menjadi tenang, Yue Xiaojiu menghela nafas lega, mengetuk tongkat bintang di tanah, dan meminum napasnya dengan tegukan besar, dan tetesan besar keringat jatuh di dahinya. Bagaimana bisa dia dengan mudah membunuh Fu Xingyu dalam hitungan detik sebelumnya? Dia tidak hanya harus menanggung kekuatan jiwa 6 rekan satu timnya pada saat yang sama, tetapi dia juga harus mendamaikan mereka bersama dan meledakkan serangan terkuat. Beban fisiknya juga besar, dan tidak mungkin dia melakukan serangan seperti itu untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Untungnya, Fu Xingyu terbunuh, rencana pertempurannya terwujud, dan krisis terbesar saat ini terpecahkan. Pergi dan istirahatlah, seorang anak laki-laki di samping Min Zijiu berkata dengan prihatin. Ya. Min Yujiu mengangguk dan langsung duduk di tanah. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya banyak dikonsumsi, dia benar-benar perlu menyesuaikan diri. Saat itu, teriakan datang dari jauh. Yu, yang akan memasuki keadaan meditasi, diguncang oleh Jiu dan berdiri lagi, apa yang terjadi? Rekan satu tim di sekitarnya menghiburnya, tidak apa-apa, dalam mode ujian pertarungan besar, pertempuran tidak boleh menjadi pertempuran yang terjadi di tempat lain. Kapten, kamu harus beristirahat dulu. Untuk kelas pria Jiu, mereka dengan tulus mengaguminya. Tanpa kepemimpinan Yue Bijiu, mereka tidak akan bisa datang ke Vipassana. Min Bijiu mengerutkan kening, teriakan tadi tidak terlalu jauh dari sisi mereka di hutan, dan suaranya tidak bisa menyebar terlalu jauh. Dan kelompok Fusin yang baru saja bubar, jika salah satu timnya terbunuh, maka orang yang membunuhnya seharusnya tidak jauh. Meskipun tim Fusin dibubarkan, bagaimanapun, semua orang adalah murid Akademi Shrek, dan keterampilan bertarung Universitas Peking masih ada. Meskipun mereka mungkin tidak berani kembali untuk membalas dendam, tetapi beberapa orang berkumpul dan berteriak seperti itu, jelas menghadapi musuh yang kuat. Ada musuh yang kuat, ayo pergi dari sini dulu. Yue Xiaojiu segera membuat keputusan bahwa rekan satu timnya tidak akan menanyainya, dan ketujuh orang itu segera bangkit dan pergi. Kamu tidak bisa pergi, tetap di sini. Suara tenang terdengar. Melihat sosok ini, hati Yue Xiaojiu tiba-tiba tenggelam. Seluruh tubuh pengunjung bersinar dengan cahaya merah terang yang tak tertandingi, dan titik di atas kepalanya melebihi 100. Tidak perlu memintanya untuk mengetahui identitas pengunjung. Meskipun dia terlihat cantik, dia membawa keputusasaan saat ini. Nama merah, Telur Paskah. Solen 4.5 Chapter 48 hanya sembrono. Wu Fei memegang epi dan menghalangi jalan mereka. Apa yang membuat hati Ming Beiju dingin adalah jika dia mengingatnya dengan benar, peta sebelumnya menunjukkan bahwa 4 orang terkenal telah bertemu berpasangan. Jika tidak ada pertarungan antara orang-orang terkenal, tidak diragukan lagi mereka telah bergabung. Dengan kata lain, yang muncul di sini bukanlah satu telur Paskah dengan nama merah, melainkan 2. Tongkat bintang dilepaskan lagi, meskipun konsumsinya belum pulih, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri saat ini, dan dia harus bertarung. Rekan satu tim yang berdiri di depan adalah ahli jiwa 4 cincin dengan jiwa bela diri sebagai perisai. Dia mendirikan perisainya dan bergegas menuju Dai Ying dengan lutut besar. Yue Beijiu telah mengambil keputusan saat ini, untuk membuat keputusan cepat. Hanya jika ketujuh dari mereka bekerja sama dan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan telur Paskah bernama merah di depan mereka, mereka dapat melarikan diri. Orang lain di sisi lain harus mengejar dan membunuh tim Fu Xingyu yang baru saja bubar. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa 2 orang terkenal itu bergabung sebelum mereka bergabung, sehingga dia bisa memiliki kesempatan. Dai Ying tidak mundur, meski ada 7 lawan, dia tetap melangkah maju, memegang epi lebih panjang dari tinggi badannya di kedua tangan, dan langsung menuju lawan. Prajurit perisai itu berteriak, mengangkat perisainya, dan langsung menamparkan Dai Ying. Pada saat yang sama, Master Jiwa Pembantu di belakang telah melepaskan kepadanya semua keterampilan jiwa untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. 2 Master Jiwa dari sistem serangan kelincahan keluar dari samping, siap melakukan serangan mendadak dari samping. Yue Bijiu, sebagai tulang punggung, sedang mengawasi. Amati gaya bertarung Dai Ying dan bersiaplah untuk memimpin tim kapan saja. Tim kecil mereka telah bekerja sama sejak lama, dan metodenya juga sangat bagus saat transmisi masuk kali ini, dan perakitan selesai dalam waktu singkat. Alasan mengapa mereka diincar oleh tim Boxinzi adalah karena tim kecil mereka yang beranggotakan 7 orang sudah mengumpulkan puluhan poin, dan performa mereka luar biasa. Boom! Epi dan perisai bertabrakan bersama.
Nas Hancun jelas jauh lebih kuat dari Dai Ying, dan prajurit perisai dengan dukungan rekan satu timnya terhenti, dan sosoknya jatuh ke belakang. Starlight Chain of Love bersinar terang, dan yang lainnya juga stagnan. Ini jelas merupakan situasi di mana Starlight Chain terkena reaksi berantai dan kerusakannya terbagi. Kekuatan yang luar biasa. Dai Ying tidak berhenti, dan dia tidak peduli dengan dua master jiwa sistem serangan kelincahan yang berputar ke samping sama sekali, tetapi mengayunkan pedangnya yang berat lagi, dan dengan kekuatan yang dipantulkan oleh perisai sebelumnya, dia menebas di perisai lagi. Pedang, bungkus garis bawah, tampaknya lebih kuat, dan prajurit perisai mundur 3 langkah penuh sebelum hampir tidak bisa berdiri diam. Lengannya mati rasa, dan dia sangat yakin bahwa jika tidak ada rantai cahaya bintang untuk berbagi kekuatan serangan, dia pasti sudah berlutut sekarang. Dia tidak menyangka bahwa gadis di seberangnya yang terlihat seumuran dengan mereka begitu kuat, dan dia bahkan tidak melihatnya melepaskan cincin jiwa. Epi Dai Ying menebas lagi, dan setiap kali dia menebas, dia menjadi kuat. Yang lebih menakutkan adalah epinya seperti gelombang, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang lain, membuat tim kecil lawan yang terdiri dari 7 orang terus mundur. Dan meridian Qi-nya sangat panjang, tidak ada tanda kelelahan sama sekali. Dua master jiwa sistem serangan kelincahan di kedua sisi yang akan menyerang terputus setiap kali mereka akan bergerak karena kerusakan yang dibagikan oleh rantai cahaya bintang. Yang lebih menakutkan adalah mereka tiba-tiba menemukan bahwa gelombang udara yang meletus dari tubuh Dai Ying ketika dia menebas dengan pedangnya tidak dapat dijangkau oleh mereka. Betapa kuatnya kekuatan ini. Ketika pedang ketujuh menebas perisai, prajurit perisai telah mundur lebih dari 10 meter. Prajurit perisai tidak bisa lagi menahan seteguk darah dan menyemprotkannya. Saat itu, langit menjadi gelap dan bintang-bintang bersinar terang. Min Bijiu akhirnya tidak bisa menahan diri, hidupnya berubah. Melatih serangan ke-8 dari batalion, aku hanya merasa bahwa kekuatan tak terlihat tampaknya menarik bebanku, mengubah arah serangannya. Tapi, jangan lupa, Dai Ying melihat bagaimana Yue Bijiu berurusan dengan Bok Xinzi sebelumnya. Berdiri pada saat Do Xuan Xingyi dilepaskan, sepasang sayap emas terbentang di belakang Dai Ying, nafas kehidupan yang kuat meledak, dan auranya langsung melonjak. Pedang berat yang telah dipindahkan ditarik kembali olehnya. Sebuah pedang ditebas dengan berani, dan masih mendarat di perisai. Kartu yang ditekan hancur, dan prajurit perisai terpotong menjadi bintik-bintik cahaya oleh pedang. Tapi di depan Dai Ying, tidak ada halangan. Di hadapan kekuatan absolut, di bawah seni Seng Sheng Jue dan Suantian yang dihubungkan oleh jembatan langit dan bumi, Dai Ying juga nomor 1 bahkan di antara 4 telur Paskah berdasarkan kekuatan energi di tubuhnya. Karakteristik terbesar dari metode kehidupan adalah tidak ada habisnya, dan kemampuan pemulihannya sendiri sangat kuat, yang memungkinkannya mempertahankan kemampuan tempur intensitas tinggi untuk waktu yang lama. Tanpa pertahanan frontal, endingnya sudah hancur. Segera, poin di kepala Dai Ying melonjak. Luar biasa, di belakang pohon besar tidak jauh, Yi Chen, yang poinnya juga meroket keluar. Pembagian tugas antara dia dan Dai Ying adalah dia pergi untuk memburu orang-orang dari tim Fusinyu, dan Dai Ying menjaga dari orang-orang di sini. Saling memandang, aku tidak bisa menahan rasa simpati. Dalam setahun terakhir, mereka telah mengalami banyak kesulitan, tetapi pada saat ini, mereka semua merasa bahwa semuanya sepadan. Ruang observasi benar-benar sunyi. Jika kita mengatakan bahwa pertempuran sebelumnya adalah pertempuran sporadis, maka ketika Dai Ying dan Yi Chen secara agresif membunuh lebih dari 20 siswa di layar, tampaknya konsumsinya tidak terlalu besar. Selanjutnya, para guru kelas 1 terdiam. Terlalu kuat, ini benar-benar terlalu kuat. Eksistensi macam apa direktur dari 4 departemen ini yang dapat memupuk murid yang begitu kuat? Keempat siswa ini tampaknya bukan master jiwa, dan mereka tidak memiliki jumlah cincin jiwa untuk menilai kekuatan mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka pasti melampaui 5 cincin. Apa yang ditunjukkan Dai Ying adalah kesederhanaan epi tanpa bagian depan. Sepertinya tidak ada yang bisa menolak epinya. Kekuatan tak berujung, bertarung langsung, tampaknya tak terkalahkan. Banyak guru telah mengenali ilmu pedangnya, itu jelas teknik palu angin Chaotic Cloaking Tangmen, tetapi itu hanya dilakukan dengan epi. Teknik palu, yang awalnya digunakan untuk menempa, diubah menjadi teknik pedangnya sendiri oleh Dai Ying. Bagian terkuat dari Chaotic Cloaking Hammer adalah dapat meluncurkan 81 serangan berturut-turut. Lebih penting lagi, kemampuan pemulihannya sangat kuat. Setelah setiap pertempuran, konsumsinya tampaknya tidak terlalu besar, setidaknya di permukaan tidak bisa melihat limbah apapun.
Dibandingkan dengan Dai Ying, Yi Chen tidak dirugikan. Yang dia perlihatkan adalah daya ledak yang dahsyat. Saat bertarung dengan lawannya, dia hampir membunuh mereka seketika. Ini benar terlepas dari apakah lawannya adalah Master Jiwa 4 Cincin atau Master Jiwa 5 Cincin. Daya ledaknya yang kuat membuat lawan tidak bisa menghentikannya. Pada ujian akhir kali ini, tersisa kurang dari 700 siswa dari semula lebih dari 1000 siswa. Saat ini, poin Dai Ying dan Yi Chen mendekati 140. Dengan kata lain, di antara lebih dari 300 orang yang terbunuh, hampir seperempat poin menjadi milik keduanya. Ini juga memperhitungkan bahwa hanya setengah dari poin yang terbunuh dibagi di antara mereka. Lan mungkin juga memperhatikan medan perang, pada saat ini, dia hanya bisa merasakan kekaguman di hatinya. Mereka memang para murid yang dilatih oleh Raja Dewa. Kelompok Surgawi Shrek benar-benar layak menjadi kelompok Surgawi Shrek. Meskipun tampaknya tidak adil bagi siswa lain untuk menempatkan murid yang dididik oleh Shrek Heavenly Group dan siswa biasa bersama-sama untuk ujian, tidak diragukan lagi bahwa keempat telur Paskah yang diberi nama merah ini sudah memiliki generasi baru tokoh terkemuka.